أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, fala haula wala quwata illa billah. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di atas kenikmatan tersebut, yaitu bisa kembali meluangkan waktu untuk menuntut ilmu dalam disiplin ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di tahun ke-10 dari hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan pengiriman beberapa para sahabat radhiyallahu anhum untuk berdakwah, salah satunya di kota Yaman. Seperti hanya Mu'adz ibnu Jabal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, sesungguhnya engkau akan mendatangi masyarakat ahli kitab, yaitu orang-orang Nasara. Maka ketika engkau mendatangi mereka, fokuslah untuk mendahulukan dakwah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tauhid. Fa in ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad faradha 'alaihim 5 salawatin kulla yaumin wa lailah. Kalau mereka patuh, mereka mau menerima tauhid la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, maka perintahkanlah supaya mereka melaksanakan kewajiban salat 5 waktu. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, karena pembeda antara muslim dan kafir adalah tarkus salat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kewajiban salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Itu kan hadisnya bukan salat laki-laki di masjid, kan enggak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu salati rajuli fi buyuti illal maktubah. Kan narasi hadisnya demikian, sebaik-baik salat laki-laki di rumahnya kecuali wajib. Beda nggak rasanya? Ya, kalau sholatnya laki-laki muslimin wajib di masjid, dengan khairu sholatir rajuli, ya sebaik-baik sholatnya laki-laki muslim di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang wajib. Berarti yang wajib di masjid. Di sini banyak sekali pelajaran, di antaranya bagaimana kita bisa melaksanakan sholat sunnah, ya, itu juga di rumah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, nggak pernah di ngajiin, nggak pernah disolatin.
Makanya kayak kuburan, kita nggak boleh ngaji di kuburan. Ya, dalam kasus normalnya kita juga nggak boleh sholat di kuburan. Makanya di rumah kita dibiasakan untuk melaksanakan sholat sunnah. Lah wajibnya ya di masjid. Nah dari sini kan ada pelajaran, oh berarti nantinya kerjasama antara masjid dengan kaum muslimin di sekitarnya. Jarak antara adzan dan iqomat berapa menit, kan bisa ketemu di sini. Kalau orang rumahnya paling jauh, ya, pengen merasakan sunnah rawatib di rumah, berarti kan diberi jarak berapa menit antara adzan dan iqomat. Jadi kasus-kasus yang mungkin kaum muslimin nggak tahu masjid ini jarak antara adzan dan iqomat cepat atau lama, makanya kemudian mereka bergegas ke masjid untuk bisa mendapatkan sholat sunnah rawatibnya di masjid. Ritek rasah neng omah gak roh ya komate kapan. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau orang-orang Yaman sudah mau menerima sholat, perintahkan sekarang untuk diambil sebagian hartanya, yaitu kewajiban zakat. Ini bagian dari rukun Islam juga. Maka sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada sebagian kaum muslimin meyakini bahwa adanya wajib zakat hanya di masa Nabi, maka oleh Abu Bakar As-Siddiq diapakan? Diperangi, dimasukkan ke dalam kategori murtadin. Meskipun Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Bagi Umar, selagi mereka masih sholat, maka mereka masih golongan muslimin. Tapi kata Abu Bakar, enggak. Abu Bakar beristihad bahwa ketika mereka tidak mau membayar zakat, juga masuk ke dalam jurang riddah atau murtad, makanya diperangi. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang kafir mereka itu juga pada hakikatnya mengeluarkan harta di jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang kafir itu juga menginfakkan harta mereka. Infak juga loh orang kafir. Yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Tetapi infaknya mereka untuk gembosi ya jalan-jalan menuju Allah, untuk merusak dan menghancurkan jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Ya, ketika berdakwah kemudian beliau dibenci oleh masyarakat Quraisy, salah satunya para bangsawan seperti Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan salah satunya Al-Walid bin Mughirah, orang yang paling berjasa dengan hartanya untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad. Apalagi ketika menjelang musim haji. Mereka berkumpul di Darun Nadwah, bermusyawarah, sebentar lagi Mekah kedatangan tamu-tamu Allah. Bukan hanya orang Arab, ada orang Afrika, ada orang Syam, ada orang Yaman. Jangan sampai mereka bisa mendengar dakwahnya Muhammad. Ayo, kalian punya usul apa ini? Enaknya diapakno Muhammad itu. Maka kemudian ada yang usul, sudah kita sebar saja berita kalau Muhammad itu seorang kahin, dukun.
Kata Walid bin Mughirah, "Lah wong di antara kalian enek sing kahin kok." Ya kan? Di antara kalian itu ada yang dukun. Muhammad cocok apa ora? Ya, dengan kalian yang asli dukun cocok ora? Kalau kita sebar Muhammad dukun, orang percaya? Enggak. Ya sudah. Ada yang usul yang lain. Bagaimana kalau kita narasikan bahwa Muhammad itu orang yang sedang hilang akalnya, orang gila, majnun. Kata Walid bin Mughirah, siapa di antara kita yang tidak sepakat bahwa Muhammad adalah orang paling cerdas di Mekah? Gak ada yang ngacung. Oh, berarti kan? Ya, semuanya sepakat kalau Rasul afton, orang yang paling punya fatonah, punya kecerdasan di antara mereka. Kemudian ada yang berpendapat, sudah, bagaimana kalau kita narasikan saja ke tamu-tamu itu, calon jamaah haji itu, Muhammad adalah sahir, tukang sihir. Maka Walid bin Mughirah, pernah kalian lihat mulutnya Muhammad komat kamit? Ya, pernah kalian melihat Muhammad membuat buhul untuk sihir? Mereka sepakat jawab enggak. Nah, ini orang yang paling tahu istilah Arab. Dan syariat kita kan istilah Arab. Orang-orang yang paling fasih di antara orang-orang Mekah. Mereka saja tahu perbedaan kahin sama sahir. Ya, perbedaan kahin sama sahir. Apa itu kahin? Dukun. Sahir, penyihir. Beda, ada yang usul kahin, ada yang usul sahir. Lah malah di Indonesia kita malah susah bedain. Kita ini lebih mudah ya membedakan antara copet, begal, perampok, maling, koruptor. Ya, daripada membedakan antara dukun, paranormal, kemudian orang pintar, kiai khos, Masya Allah. Ya, itu malah burem semuanya. Padahal orang-orang kafir Quraisy mereka sangat tahu bedanya kahin sama sahir. Kalau sahir itu pasti yang ada kaitannya dengan bangsa jin, dengan tujuan minimal 2, menyakiti kurban atau bahkan membunuh korbannya dengan perantara jin. Ada yang sihir, santet, tenuh, ya, dan yang semisalnya. Kirim banaspati, santet namanya. Ya, jadi kalau penyihir itu pasti ada hubungannya dengan bangsa jin. Ya'udzuna birijalim minal jinni. Mereka meminta pertolongan dari bangsa jin, dari sebagian manusia. Siapa ini? Penyihir. Maka sepakat di dalam Islam hukuman bagi penyihir apa? Bunuh. Karena pasti mendolimi. Gak mungkin penyihir gak ada kedoliman. Ya kalau langsung mati nih penak. Kadang korbannya digawe 4 tahun watuk metu gede. 4 tahun neh lumpuh gak iso mlaku. 4 tahun neh kaku awake ora iso nyapo-nyapo. Gek mati. Apa gak kejam itu? Itu penyihir. Makanya hukumannya sepakat dibunuh. Berbeda dengan kahin. Kalau kahin itu dukun, peramal atau arraf. Itu ada 2 jenis. Ada dukun yang sampai di level sahir. Berarti dia pasti ada hubungan dengan bangsa jin. Atau ada dukun yang tidak ada hubungannya dengan bangsa jin. Tetapi dengan ilmu tatoyurnya, ilmu gotak-gatik matuknya, ya, ilmu zodiak, ilmu astrologi, ya, atau ilmu primbon, itu sudah mulai ya meramal masa depan, meramal rezeki orang. Itu kalau disumpah, Mas sampean dukun ya, ada kaitannya dengan bangsa jin. Arep disumpah ping 1000 orang bakal ngaku, Mas. Uang nggak ada hubungannya dengan bangsa jin.
Ya, ada yang seperti ini. Lah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sama. Makanya mereka biasa menggunakan ilmu abjadun itu. Ya, jadi huruf hijaiyah itu enggak seperti urutan sekarang alif, ba, ta, sa gitu enggak. Ya. Dahulu itu urutannya itu alif, ba, jim, dal. Ya, makanya sebutannya abjadun. Makanya huruf dikenal dengan abjad. Itu, Mas. Ya. Tahu abjad kan? Nah, itu dari Arab. Abjadun. Nah, itu nanti dikaitkan dengan angka. Alif siji, ba loro, jim telu, dal papat. Ya, kemudian nanti ada baris kedua umpamanya sin kelipatannya 10, shin 100. Ya, ro nanti kelipatannya 1000, zai 10.000. Saya nggak hafal, kalau hafal jadi dukun malah. Ya. Ya seperti itu. Jadi ketika ada orang datang, tolong ya, masa depan saya gimana? Deleng epek-epeke. Epek-epekmu ruwet ini. Lahirmu tanggal piro? 20 Juni. Oh iya, 20. Nah itu tadi pakai ilmu abjadun tadi. Ya, oh wis. Aja pisan-pisan kerja ning banyu. Ndak kelelep ya. Ya bener ya. Ya seperti itu. Bahkan pengembangannya akhirnya ada yang ditulis di tanah. Ya. Jadi dari huruf abjadun tadi dikotai, digarisi, biasa ada 3 kolom, 4 kolom, ditulis di tanah. Ditanya lagi nama ibunya siapa. Ya, kemudian angka rata-rata berkait dengan angka, ditulis di kotak-gadok nih tadi. Nah, nanti kamu cocoknya seperti ini, masa depanmu seperti ini. Lah pengembangan berikutnya yang ditulis di garis tanah tadi diganti neng kain. Ya, ditulis di kertas, kain mori, ya, dibuntel, ya, diikat. Mbah, saya pengen rumah saya aman, Mbah. Solusinya bagaimana? Yo, security yang tak kasat mata. Oh ya, ditulis rajahnya di atas kain mori. Wes ki dekeken ning dhuwur lawang, dhuwur jendela. Aja lali golek ana telek kucing garing bisa. Ya, itu ya kan. Seperti itu. Lah itu kalau yang ngasih dukun yang enggak pernah kelihatan sholat, awut-awutan, ranate adus, orang langsung, wah ini kemungkaran ini syirik. Tapi lek sing ngekeki kuwi kostumnya kaya sing ngomong di sini. Wah, ya kan? Waduh, pakai gamis, surbanan, pecian, ngene. Wah, ini orang langsung, oh ini bukan dukun, kiai khos namanya. Podo wae. Semua sama. Dari zaman Nabi Musa itu sama, raja tuh kayak gitu. Ada tulisan aksara-aksara nggak jelas, potongan, kemudian angka-angka, ya, kemudian nanti dijadikan jimat atau raja. Semuanya sama. Zaman Nabi Muhammad juga sama. Maka bisnis yang terus eksis itu salah satunya bisnis kesyirikan. Nggak pernah mati. Maka kalau pernah lihat ya, atau pernah punya namanya Rompi Ontokusumo, ya kayak gitu, persis kayak gitu. Ya, Rompi Ontokusumo, bente kebal, di macam-macam. Ya, itu kan ada tulisan Arab, ora iso diwaca, ada angka-angka Arab, nggak ada maknanya itu. Itu betul-betul pure. Ya, itu ada yang kaitannya dengan zodiak atau tanjim, astrologi, bukan astronomi. Astronomi milik BMKG. Kalau astrologi itu yang bagian dari tatoyur dan bagian dari kemusyrikan. Ini yang didakwai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Ya, kita diminta untuk menjauhkan diri dari itu sebelum masuk ke yang lain. Makanya tadi sekelas Al-Walid bin Mughirah mampu membelanjakan hartanya untuk membendung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayatnya,
Ya, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Tsumma takunu alaihim hasrah. Ya, wa tughlabun. Padahal mereka nanti ujung-ujungnya apa? Rugi, kalah. Ya, karena yang menang adalah agama Allah ini. Yang menang adalah orang yang bertauhid, yang meninggikan kalimatnya yang maha sempurna dan lain seterusnya. Maka nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ketika orang sudah mau sholat, minta mereka untuk membayar zakat, yaitu sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, untuk kemudian jatahnya dikasihkan kepada fakir miskinnya. Fa inhum ata'u laka bidzalik wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati bagi kalian ketika mengambil zakat orang-orang kaya, jangan memilih yang paling baik dari harta zakatnya. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan hati-hati dari doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, doanya orang-orang terzalimi. Karena sesungguhnya antara mereka dengan Allah tidak ada tirai jedanya. Didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, "Wattaqi iyyakum walla'inaini." Hati-hati, jangan sampai kalian mendapatkan doa laknat. Ya. Mendapatkan doa laknat. Kenapa? Ini uniknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan orang yang berdoa laknat. Tapi yang Rasul tembak adalah orang yang melakukan kedzalimannya. Siapa? Mereka yang membuang hajat fi tariqin nas au fi dhillihim. Orang yang buang hajat di jalan wirawirine menungso atau di tempat teduhnya mereka. Itu kalau bahasa kasar dipisui. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan yang misui, tetapi Rasul menyalahkan kenapa kalian berbuat zalim sejauh itu. Ya, bayangkan sekarang. Yang paling enak iki awan-awan seger-seger, ngombe es dawet ngisor ringin. Enak tenan. Ya kan, semilir. Bakule yo enak, gak panasen. Lah bengine malah dibuat buang air. Ya. Malam ada orang buang air kencing neng ngisor ringin. Besoknya wong merono kok ambune pesing. Sopo ki mambengi sing nguyuh ning kene. Kemudian didoakan keburukan. Yang salah siapa? Yang kencing. Rasul sudah mewanti-wanti, jangan kalian ya mendapatkan doa keburukan karena tadi buang hajat fi dhillihim, di tempat teduhnya manusia, manusia berteduh, atau di jalan wirawiri menungso. Nah ini hadis juga masuk yang hampir setiap hari saya lihat. Perjalanan rumah sampai Ukhuwah, ya itu saya ketemu itu lumayan, ketemu Solo Baru, ketemu Teluan, ketemu Masya Allah sampai Proliman Sukoharjo. Nyaris setiap hari pasti ada orang sing guak batang tikus neng dalan masuk di sini, Mas. Hati-hati, mbok menawa dari jamaah ono sing bendina nglakoni iki. Ya kan? Hati-hati, wattaqi da'watal madlum. Ya, masuk dalam hadis Rasul sudah mewanti-wanti jangan sampai kalian mendapatkan doa laknat, doa keburukan gara-gara kita membuang hajat di tempat lalu lalangnya manusia. Ya, guak batang tikus neng dalan masuk di sini. Wong sing guak pikirannya gampang, wis ben gek ndang ditrindes, ambiar kabeh. Trindes neh, cepet garing, wis aman. Ya, puenake ngomong aman. Lah wi garinge nempel neng bane wong liya. Masuk ke garasi rumah orang lain. Lah wong jenenge tikus, garing itu bulunya
ada berapa ratus bakteri. Ya. Sing buak ngerasa aman, padahal dia telah mendolimi saudara yang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang sejati adalah yang menjadikan muslim yang lain apa? Aman, nyaman dari gangguan lisan maupun tangannya. Maka tolong nih budaya jangan dilestarikan. Iki sapa sing mulai pertama gua batang tikus neng dalan ini untuk dosa jariah tenan ya. Betul. Kalau muslim ya, dosa jariah. Betul ya. Silakan buang di tempat pembuangan akhir. Lek gak gelem dipendem. Ya, jangan dibuang sembarangan di jalan, tempat berlalunya manusia. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti. Sampai nantinya kemudian ada peristiwa besar berikutnya, yaitu Hajjatul Wada, Haji Wada. Istilah wada itu tidak pernah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang memberikan istilah ini yaitu para ulama-ulama setelah para sahabat. Ya, bahwa yang disebut haji wada adalah haji perpisahan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji di tahun ke-10 Hijriah selepas beliau menjadi Rasul, dibersamai oleh para sahabat yang mung sekali itu. Semenjak beliau menjadi Rasul. Tapi kalau sebelumnya, ini ada silang pendapat para ulama. Jadi di antara cara menginfakkan harta terbaik di jalan Allah, yaitu ketika kita tahu momentum ibadah. Seperti di bulan Dzulhijjah. Momentumnya apa? Haji. Maka ketika kita menginfakkan harta untuk haji ke Baitullah, itu amalan yang enggak ada duanya. Kalau mampu, karena ada persyaratan tambahan, man istata'a ilaihi sabila. Kalau enggak mampu, ada ibadah yang lain seperti berkurban. Itu momentumnya. Jadi kalau punya harta 3 juta atau 4 juta, pengen sedekah infak atau beli binatang kurban, mana yang afdol? Tentu berkorban. Ya, tentu berkorban. Kenapa? Karena ibadah yang disesuaikan dengan momentumnya. Itu pasti Allah lipat gandakan. Momentumnya Idul Kurban, ya korban, menyembelih. Maka ketika kita punya uang senilai 3 atau 4 juta, daripada kita sedekah biasa atau infak biasa, maka berkurban lebih afdol daripada infak seperti biasanya. Fisanatil ashirati, di tahun ke-10 Hijrah, hajjar Rasul alaihi salatu wassalam hajjatal wada' wa ma'ahu tis'una alfan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, yaitu haji wada, haji perpisahan, dan bersama beliau ada 90.000. Ini salah satu riwayat. Ada yang mengatakan 100.000 para sahabat. Bahkan kami cenderung ulama yang menyebutkan 140.000 para sahabat. Dan di zaman itu wis wakeh. Mekah itu sudah rawami. Ya. Maka saya ingat kurang lebih tahun 2014 ada kajian, kemudian salah satu dari jamaah habis sholat mendatangi saya. Salah satu pengusaha di Solo ini. Ustaz, saya itu aslinya pengen haji. Lawang kalau perkara duit itu alhamdulillah sudah lebih daripada cukup. Saya bisa bersama istri sekalian, anak-anak yang gede-gede, bisa saya. Ya monggo, gendang daftar. Cuma masalah gini Ustaz, saya tuh pengen pas haji itu cari waktu sing gak rame, sing sepi. Waduh. Itu, ya kan? Pokoknya sing gak rame itu loh, Ustaz. Saya mau berangkat.
lek pertanyaane haji gak rame, ya, yo adanya bukan haji, latihan manasik neng Dono Hudan lah, kuwi sepi kuwi, ya kan, bar subuh rono ora apa-apa. Ya, lah kalau yang namanya haji, jangankan hari ini, dari haji wada yang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah rame, 140.000 sahabat. Hari itu udah rame sekali. Orang pasukan perang aja biasanya cuma 12.000, ya, 20.000. Bahkan kaum muslimin kadang cuma 1.000, 2.000, mentok 4.000, 5.000. Nah di tahun ke-10 dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mampu berangkat ke Mekah bersama 140.000 sahabat. Waduh, apa nggak rame itu? Ya rame. Jadi nggak ada haji kok sepi, itu nggak ada. Ya, karena ini bagian dari makbulnya doa Nabi Ibrahim. Wa id yarfa'al qawaid, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan bangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian Allah perintahkan wa adzin linnas fil hajj, umumkan manusia untuk berangkat ke sini haji. Umumkan, coba gimana ngumuminya itu? Hari ini kita bisa broadcast, ya, share kana, share sini. Zaman Nabi Ibrahim gimana? Wa innal balagh, kata Allah, yang penting kamu ngumumin aja. Masalah tekorane itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, banyak orang datang, ada yang jalan kaki karena masih dekat, ada yang dengan kendaraan untanya berangkat lemu teko Mekah kuru. Ya, saking jauhnya perjalanan. Nah, kalau hari ini kan enek ceritane pesawat terus jadi menciut gitu kan, nggak ada. Ya, artinya perjalanan udah jauh, ada sampai berbulan-bulan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan haji ini sebagai momentum ekstrak dari seluruh dakwah beliau selama kurang lebih 23 tahun itu. Ya, makanya nanti peristiwa haji wada itu yang paling besar, yaitu khutbahnya Rasul. Itu sudah. Semua para ulama kalau membahas haji wada itu pasti lama berhentinya di masalah ceramahnya Rasul. Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan permasalahannya, tidak ada satu pun perawi hadis yang bisa mengumpulkan satu riwayat utuh khutbahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa haji wada. Nggak ada. Ya, pasti nanti umpamanya Bukhari menyebutkan sebagian. Ya, nanti perawi yang lain menyebutkan sebagian. Apa kemudian tidak terekam dengan baik? Terekam dengan baik. Tapi masalahnya saat itu yang mendengar juga, bayangkan 140.000 manusia. Mereka bisa, ya, mentransfer ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu sama lainnya. Maka tidak ada khutbah haji wada itu yang dari awal sampai akhir runut satu riwayat, tidak ada. Adanya potongan ada di sini, potongan ada di riwayat yang lain. Tapi utuh, tapi tidak satu kesepakatan dalam periwayatan. Dan Imam Nawawi menyebutkan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di haji wada itu 4 kondisi. Ya, yang paling masyhur kan ketika di Arafah. Padahal khutbahnya Rasul itu nggak cuma di Arafah. Pertama di Mekah dulu, karena berangkat dari Madinah nujunya ke Mekah. Di Mekah beliau khutbah. Kemudian nantinya tanggal 8 yaitu Tarwiyah, beliau di Mina juga khutbah. Ya, kemudian nanti habis syuruk, ya, terbitnya matahari, beliau berangkat dengan kaum muslimin ke Arafah untuk wukuf. Di situ beliau juga khutbah, dan nantinya balik lagi ketika di Mina untuk jumrah, beliau pun juga khutbah. Jadi ada 4 kondisi. Bahkan kalau kita mau ngitung khutbahnya Rasul, ya, ini yakin gak ada buku khutbah Jumat, ya, sepanjang khutbahnya Rasul. Lek enek sing bukukan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam selagi beliau hidup itu kan beliau pasti menjadi khotib Jumat. Ya, diawali dari baru datang ke Madinah, ya, bangun Masjid Kuba, kemudian perjalanan mau ke Madinah yang saat ini Masjid Nabawi, itu kan beliau berhenti di salah satu suku sholat Jumat dulu. Ya, padahal setahun itu enek pirang jemuah. Ayo. Yang biasanya bikin jadwal khutbah, ya, setahun itu ada berapa Jumat? Kurang lebih 50 Jumat. Setahun itu 50 Jumat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah 10 tahun. Berarti kalau ada yang membukukan khutbah Jumat Rasul 500. Pernah lihat buku ya kan khutbah setahun itu 500? Enggak ada. Paling banter yaitu kumpulan khutbah Jumat setahun. Paling ketemu kerolas. Ping papat. Gitu kan. Ya, Rasul kalau mau dihitung-hitung, beliau itu kan sudah khutbah kalau Jumatannya aja wis ping 500. Nah, apalagi di Wadah beliau khutbahnya panjang semuanya. Karena beliau istilahnya kayak meringkes semua yang beliau dakwahkan dari awal dakwah sampai kemudian ya beliau mengatakan bahwa kemungkinan kalian tidak akan menemui aku lagi di tahun berikutnya. Ini sebagai pertanda kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mau wafat. Wa summiyat hajjatal wada', disebut haji wada' li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadda'a fihal muslimin wa lam yahujja ghairaha. Disebut haji wada' karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berpisah atau mengucapkan kata perpisahan ya fiha ketika haji tersebut kepada kaum muslimin, dan Rasul tidak melakukan haji setelahnya. Jadi hanya sekali. Padahal penaklukan Mekah tahun ke-8. Rasul haji tahun ke-10. Tahun ke-9 beliau enggak haji, enggak. Beliau memerintahkan Abu Bakar dan beberapa kaum muslimin untuk berangkat haji. Abu Bakar menjadi Amirul Hajj, pemimpin haji saat itu. Ditugaskan supaya mengumumkan kepada segenap tamu-tamu Allah kalau mulai tahun ini apalagi tahun depan sudah tidak ada lagi bentuk manasik yang syirik. Di sekitar Ka'bah sudah nggak ada patung-patung lagi. Talbiyah sudah nggak boleh ditambahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalau zaman jahiliyah ditambahi illa syarikan huwalak. Ini dihapus. Ya, dijadikan Allah satu-satunya ilah, tidak ada sekutu baginya. Ini diumumkan. Pokoknya kalau kalian tahun depan ke sini sudah nggak ada lagi model manasik syiriknya. Murni semuanya. Ya, sebagaimana manasiknya Rasul, makanya nanti Rasul bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku cara manasik haji kalian. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda mendengarkan adzan Isya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sirah beliau dalam peristiwa haji wada, beliau berangkat dari Madinah itu 4 hari kurang lebihnya sebelum Dzulqa'dah selesai. Ya, berarti kalau hari ini berapa Dzulqa'dah? Hari ini kalau kita kena 20 Dzulqa'dah berarti kurang lebih sepekan lagi ya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah untuk menuju Mekah dalam perjalanan kurang lebih 10 sampai 14 hari. Makanya nanti sampai Mekah sudah Dzulhijjah. Nah, dalam perjalanan ini ada yang mengatakan perjalanan ini, ada yang mengatakan perjalanan jihad.
ya, terkait dengan keutamaan afsus salam bainakum. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayati zaman, di antara tanda-tanda kiamat akan datang suatu zaman kalian mengucapkan salam, ya, yaitu ifsa'us salam lil ma'rifah, hanya ditujukan bagi orang yang dikenal, ya, hanya ditujukan kepada orang yang dikenal. Akan datang suatu masa seperti itu, ya, makanya dalam peristiwa ini nantinya ada rombongan para sahabat, karena banyak sekali. Ketika mereka berjalan, kemudian ada pohon di depannya, pohon besar. Iki lek maju terus kan nabrak, ya, otomatis berpisah, nyabang, Mas. Enek sing jupuk sisih tengen, enek sing jupuk sisih kiwa. Gitu. Kemudian nanti setelah berpisah kan ketemu lagi, tempuk lagi. Dan ternyata setelah mereka berpisah berapa saat? Enek rong dino? Paling semenit. Ketika mereka balik ketemu lagi, para sahabat pun saling mengucapkan salam. Ya, ini kalau gambaran lain gini, Mas. Umpamanya antum serombongan pakai mobil. Ya, isi 6 orang. Ada satu wilayah nggak tahu rute, sinyal angel, Google Map mati. Mau nggak mau kan drivernya mesti minta tolong salah satu dari yang ada turun, ya kan? Di sana ada bapak-bapak kayak mudeng wong kene. Berhenti dah, nepi sudah. Turun salah satu di antara penumpang. Tanya, "Mas, Pak, kalau badhe teng rute niki pundi nggih?" Dijelaskan. Sudah selesai, otomatis kan munggah mobil nih. Kira-kira ada enggak dari kita yang ketika masuk mobil lagi salam? Ada enggak? Enggak ada kan? Ya, padahal hari ini para ulama, ya, ulama-ulama mutaakhirin menganjurkan kalau kasusnya seperti itu salam. Lah, lagi rusak nyuk, lah itu masalahnya. Berpisah itu gak mesti harus lama. Itu berpisah, medun sedelet munggahnya salam. Ya, karena dulu para sahabat hanya bercabang aja jalannya, ya, karena ben gak nubruk wit, kemudian kumpul lagi, ketemu lagi, mereka pun saling mengucapkan salam. Makanya hati mereka, masya Allah, betul-betul lembut di antara mereka. Ya, dikit-dikit mereka salam. Sampai kita masuk masjid, ada yang mengucapkan salam. Lah kok ngepasi sholat sunnah, boleh nggak mengucapkan membalasnya? Ya kan? Nah, kalau sholat wajib ya nggak boleh. Ini menunjukkan keutamaan ketika ada yang masuk masjid salam, kita jawab waalaikumsalam. Bahkan saking mulianya ada tahapan, ya, idza tahayyitum bi tahiyyatin farudduhu. Ketika ada yang mengucapkan selamat salam kepada kita, maka balaslah bi ahsani minha, dengan yang lebih baik, minim sama. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ada yang mengucapkan duluan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lengkap assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, jadi dalam perjalanan itu juga banyak sekali faedah-faedah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam khataba alaihi salatu wassalam yauma Arafah. Di hari Arafah beliau berkhutbah, khutbatal wada', khutbah perpisahan, allati bayyana fiha, yang di saat itu beliau menerangkan asasaddin wa furu'ahu, asasnya agama dan cabang-cabangnya.
Ya, jadi kesabaran beliau selama 22 tahun sekian bulan itu ya diperes ketika haji wada. Dan kesabaran beliaulah yang kemudian menorehkan 140.000 kaum muslimin haji bareng beliau. Ya, jadi nggak serta-merta Rasul ketika di Mekah ya langsung minta para sahabat ngancurin berhala, enggak. Beliau ambil hatinya dulu, beliau kokohkan dulu tauhidnya, imannya. Ya. Maka hati-hati karena ada satu kaidah. Man ta'ajjala syai'an qabla awadihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala syai'an, sapa wonge sing kemrungsung pengen cepet gak gelem sabar sadurunge proses sebelum melewati tahapannya ya pengennya langsung pengen alim gitu aja, pengennya langsung tahu hukum halal dan haram, bukan untuk hatinya tetapi untuk menghukumi yang lainnya. Hati-hati. Kena dalam kaidah ini. Man ta'ajjala syai'an. Siapa yang pengennya dan cepat kemerungsung, enggak ada sabarnya. Qabla awanihi, sebelum melewati tahapannya. Uqiba bihirmanihi. Dia akan mendapatkan hukuman, tidak akan mendapatkan yang dia impikan. Alias ucul, luput. Ya, merucut apa yang diimpikan. Kenapa? Karena tidak mau. Apa saja ini, mau perkara agama lebih-lebih, mau perkara dunia aja yang menghancurkan ya kehidupan sosial, ekonomi, goro-goro nih pengen tampil ya, pengen tampil istilahnya apa itu al-istibqa ya, pengen kita sugih alias semugih padahal belum levelnya kaya ya. Beda kalau orang yang sudah berpuluh tahun merintis usahanya. Hari ini secara dunia mendapatkan berbagai macam kemewahan. Yuk 50 tahun usaha. Ya, dibandingkan dengan ya, yang hari ini mungkin usianya masih 20 tahun, 25 tahun. Tapi sudah punya kemewahan. Jebule main slot. Ya kan? Jebule otok. Judi, ya trading, hancur sebelum waktunya. Al-istibqa namanya, nggak sabar, ya pengen gedang gak cepet. Wong kilek wis levelin duwe mas, ya pengen mobil mewah, mobil sport, ya orang kalau ada di level itu, ya ora mungkin mikir bensin, ya. Hari ini ndak, wis ben ketok sugih, tuku mobil CC dhuwur, lah bensin mundak bingung. Ini kan bukan levelnya berarti. Coba orang itu kalau udah di levelnya, yo level kuat tuku mobil sport. Ya, mobil CC-nya sudah di atas 6.000 cc. Lah mosok sik mikir bensin lho. Ya, ora bakal antri naik pom bensin, ora bakal. Ya. Kita itu ada di ya, suatu masyarakat, komunitas yang seperti itu. Pengennya kelihatan. Pada levelnya belum. Apalagi dalam ilmu agama. Waduh, lebih parah kan. Rasul 22 tahun ngemong. Kita pernah ya viral dengan adanya hadis lemah. Usia umatnya Nabi Muhammad 1.500 tahun. Wah, digelontorkan. Wes geger sa Indonesia. Ya kan? Piye iki? Oh, berarti sedelenkas kiamat. Ini yang bilang tidak berdasarkan ilmu, hanya golek kagete menungso wae. Ya. Dan yang diberitahu yo latah kagetan itu kan. Kita kan ngono titik-titik langsung gopoan mas. Ya, beda dengan orang berilmu.
Lawang hadis ini memang zaman kita tok, zaman Ibnu Hajar sudah ada. Para ulama mendhaifkannya. Ibnu Hajar memang sempat menukilkan. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, tapi kan Ibnu Hajar nggak bilang ini benar. Ya, Ibnu Hajar hanya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa usia umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Tapi yang membawakan, Masya Allah, diagungkan, diberikan label, ya kan, akhir zaman, ya kan, Masya Allah. Gimana pengen mengajar ilmu akhir zaman lah, wong nggak berilmu tentang riwayat-riwayat dan ya, sahih tidaknya hadis-hadis tersebut. Lek saiki kan ilmu gampangnya ngene. 1500 tahun. Ya, saiki wis sesuk mbeleh Idul Kurban 1443. Ketemu sasi ngarep wis Muharram, Suro wis ganti tahun. 1444. Saiki 1500 dikurangi 1444 karek piro, Mas? Swidak 4. Swidak 6. Hah? 56. Hah? 56. 56 tahun sisanya dari hari ini atau dari Muharram karek 56 bar kuwi apa? Kiamat. Padahal ada dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih. Rasul menyampaikan, ini nubuat bagi beliau, menyampaikan tanda-tanda kiamat. Bahwa besok ketika Allah takdirkan turunkan Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, kemudian Allah menghancurkan Ya'juj Ma'juj, maka bumi akan stabil, dunia akan aman, adem, ayem di atas kepemimpinan Nabi Isa selama 40 tahun. Iki malah hadisnya sing sahih. 40 tahun dipimpin oleh Nabi Isa. Berarti lek 1444 ditambah 40 tahun. Sisa piro? 16 tahun baru kuwi kiamat. Berarti kan harusnya saiki wis enek Nabi Isa. Gitu kan? Logikanya kan seperti itu. Harusnya otak-atiknya hari ini wis ketemu Dajjal. Tapi kan OTW aja belum. Kan gitu. Nah, itu masalahnya. Kita ini kemrungsung, pengennya gendang, enggak sabaran. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ngulang lagi di Haji Wada khutbahnya supaya kita mentauhidkan Allah. Ya la ilaha illallah. Kemudian nanti sholat, kemudian nanti masalah takwa, ya, kemudian masalah harta nyawa dijaga. Itu yang sudah-sudah itu kembali diulangi, membuktikan bahwa namanya dakwah itu nggak cukup sekali dua kali. Karena godaan setan juga nggak cukup sekali dua kali. Kadang perlu diulangi sampai betul-betul kokoh iman kita, kokoh tauhid dan manhaj kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita berada di jalan tersebut. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.